Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin tutorial overlay Google yang lagi ngetrend di TikTok. Banyak dipakai oleh TikToker untuk bikin overlay ya. Overlay kali ini tuh banyak banget yang request ya di YouTube maupun di Instagram. Tapi saya baru bikin sekarang karena ya overlaynya itu susah. Jadi saya harus mikirin konsepnya dulu. Dan sekarang baru dapat konsepnya dan langsung saya bikin tutorial cara bikinnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi langsung saja kita ke tutorialnya ya. Nah, di sini pertama-tama kalian masuk dulu ke Google atau Chrome bebas. Lalu kalian ketik judul lagu yang akan kalian pakai. Nah, jika sudah, kalian masuk ke bagian lirik. Nah, di sini kalian geser ke bawah dan pilihlah lirik yang mana yang mau nantinya kalian edit. Nah, di sini saya hanya pakai pada bagian ref. Nah, jika sudah pas, kita screenshot. Nah, lalu kita kembali lagi ke Live Motion. Di sini kalian buat project dengan rasio 9:16. Nah, jika sudah, pertama-tama kita akan tambahkan musiknya. Oke, karena musik yang saya pakai masih dalam bentuk video, maka untuk opacity saya matikan dengan cara klik icon mata yang di kiri. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya di sini kita akan tambahkan beat ya. Beat dimana liriknya mulai muncul. Nah, di sini masih banyak juga yang bertanya gimana cara nambahin beatnya. Nah, jadi cara nambahin beatnya itu secara manual. Manual tuh dalam artian kayak ini kan kita udah nambahin nih musiknya nih, kita play musiknya. Nah, saat musiknya, maksudnya saat liriknya tuh mulai diucapkan, kita langsung tekan beatnya seperti itu. Jadi ya memang butuh kesabaran untuk menambahkan beatnya ya. Nah, di sini jika sudah kalian tambahkan beat tempat liriknya mulai muncul, kita akan tambahkan 2 bit tambahan ya sebagai transisi masuk dan juga transisi keluar. Nah, kita akan menambahkan bit baru sebelum bit pertama. Nah, di sini pada musik yang saya pakai, bit pertama itu di detik 7 ya. Jadi, kita akan tambahkan bit lagi sebelum detik 7 berarti. Jadi, kita mundur sedikit. Nah, di sini sesuaikan dengan selera kalian ya. Di sini saya tambahkan di detik 6:04. Intinya ya paskanlah dengan lagu kalian senyaman dan selaras dengan lagu yang kalian pakai. Nah, jika sudah, kita tambahkan beat yang baru lagi, yaitu setelah beat terakhir. Nah, ini kan beat terakhir ya dalam musik saya. Jadi kita akan geser ke kanan, lalu kita akan tambahkan beat baru lagi. Oke, saya pakai sini ya. Nah, jadi fungsinya kita menambahkan ini tuh sebagai tempat untuk layarnya melakukan transisi masuk dan juga transisi keluar ya, supaya kita nggak ribet juga nanti. Oke, paham ya untuk langkah awalnya, yaitu kita menambahkan 2 bit tambahan atau 2 bit baru di awal dan di akhir sebagai transisi masuk dan transisi keluar nantinya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan screenshotan foto yang sudah kita screenshot di Google tadi di bit yang pertama. Jadi di bit yang ini, di bit baru yang telah kita tambahkan ya. Jadi kita akan menambahkan SS-an fotonya di sini. Oke, seperti ini untuk tampilan screenshotan fotonya. Nah, jika sudah, kita akan panjangkan durasinya. Nah, di sini kita akan panjangkan durasinya sampai bit terakhir, yaitu di sini. Oke, kita pindah ke awal lagi. Langkah selanjutnya, di sini kita akan menambahkan bentuk kotak di bit kedua. Nah, bit kedua ini adalah bit dimana lirik pertama mulai muncul ya, atau lirik pertama mulai dinyanyikan. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan bentuk kotak. Namun bentuk kotak yang kita pilih adalah bentuk kotak yang ada lengkungan di setiap sudutnya ya, yaitu yang ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita ubah dulu warnanya, masuk ke color and fill, pilih warna putih. Lalu kita pindah ke blending dan opacity. Nah, di sini opacity-nya kita turunkan menjadi 40. Oke, cukup. Nah, sekarang baru kita akan panjangkan sampai akhir. Sampai sini ya, sejajar sama fotonya. Oke, jika sudah, pertama-tama di sini kita akan pindah ke move and transform. Lalu kita akan letakkan bentuk kotak ini di tengah-tengah lirik pertama. Oke, jadi lirik pertama pada lagu yang saya pakai yaitu I Want You to Know ya. Nah, jadi kita akan letakkan bentuk kotak ini di tengah-tengah teks tersebut. Nah, di sini kan teksnya terlalu kecil ya, jadi kita nggak
bisa menentukan ini udah pas tengah-tengah atau belum. Tenang saja, di sini udah ada fitur baru bagi kalian yang menggunakan Legiimotion versi 4.0 ke atas. Kita klik icon yang di kanan. Nah, di sini kalian klik saja icon plus. Nah, secara otomatis layarnya itu akan ngezoom ya. Ini kan mempermudahkan kita untuk menempatkan bentuk kotaknya. Oke, jadi kita letakkan tengah-tengah terlebih dahulu. Nggak harus pas banget, nanti kita akan atur lagi ya. Oke, mungkin sekiranya segini dulu. Nah, jika sudah, kita pindah ke edit bentuk. Oke, di sini radiusnya kita akan ubah menjadi 22 ya. Nah, pada bagian ukuran yang Y kita akan ubah menjadi, di sini saya pakai 25. Sesuaikan ukuran yang Y-nya ini, ukuran lebarnya ya, sesuaikan dengan lebar teks kalian ya. Jadi seperti saya itu ukuran lebarnya itu sama dengan ukuran teksnya. Nah, sedangkan yang X kita panjangkan sesuai dengan panjang teksnya. Oke, mungkin di sini saya akan pakai 155 ya. Oke, segini cukup. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa belum pas yaitu bentuk kotaknya dengan teksnya. Jadi kita akan posisikan kembali di Move and Transform. Sekarang kita geser-geser lagi supaya pas posisinya di tengah-tengah. Oke, mungkin segini udah cukup. Jika sudah, kita kembali lagi ke edit bentuk. Nah, sebelum memberikan keyframe di sini kita harus lihat dulu bit di lirik pertama. Nah, lirik pertama itu bitnya ini ya, detik 7 dan juga ini detik 9:15. Jadi antara dua bit ini adalah lirik pertama itu dinyanyikan seperti itu. Nah, karena jarak antar kedua bit itu cukup panjang, jadi kita akan memberikan keyframe pada bagian ukuran di awal, yaitu di sini detik 7, dan hampir di akhir. Ingat ya, hampir di akhir. Oke, mungkin di sini saya pakai di 826. Lalu pada keyframe yang di awal kita ubah ukurannya hanya pada bagian yang X, yaitu kita ubah menjadi 0. Jika sudah, di keyframe yang kedua kita diamkan 155 dan kita berikan kurva. Kurvanya seperti ini guys. Oke, jadi seperti ini. Ini kurvanya kita salin. Nah, nanti supaya lebih cepat menambahkan kurvanya, jadi tinggal tempel aja. Dan di sini kalian bisa lihat akan terlihat seperti ini cuy. Nah, jadi transisi masuknya seperti itu. Oke, ini untuk lirik pertama sudah selesai. Sekarang kita next ke lirik kedua. Pertama-tama kita pindah ke Move and Transform dulu. Lalu langkah selanjutnya di sini kita lihat kembali bitnya. Untuk lirik yang kedua, bitnya antara detik 9:15 dan 12:04. Nah, di sini juga kalian bisa lihat bahwa jarak antar kedua bit itu cukup panjang. Jadi, kita akan memberikan keyframe di awal dan hampir di akhir. Oke, mungkin di sini saya pakai sini ya 11:14. Oh ya, pada lirik pertama itu kita nggak usah edit di bagian Move and Transform karena udah di tengah-tengah ya. Oke, kita kembali lagi di lirik yang kedua. Pada keyframe yang pertama atau yang di detik sini itu kita diamkan, sedangkan pada keyframe yang kedua di sini kita geser ke lirik kedua bentuknya dan usahakan di tengah-tengah ya. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita berikan kurva yang tadi kita salin. Jadi kita tinggal tempel saja. Next, di bagian edit bentuk, kita berikan keyframe di tempat yang sama, yaitu di awal dan juga hampir di akhir. Pada keyframe yang pertama, di sini kita diamkan ukurannya, sedangkan pada keyframe yang kedua kita sesuaikan ukurannya dengan teks di lirik yang kedua. Nah, di sini karena liriknya itu hampir sama ya ukurannya dengan lirik yang pertama, jadi untuk ukuran pada bagian yang X nggak perlu saya ubah karena udah pas ya. Nah, jadi
ya kita cukup tambahkan keyframe aja ya. Cukup ditambahkan keyframe aja. Jika sudah, kita cek kembali hasilnya. Oke, jadi seperti itu cuy. Nah, di sini jika kalian merasa liriknya itu terlalu cepat atau terlalu lambat, kalian tinggal atur lagi pada bagian keyframe. Nah, di sini kalian tekan keyframe-nya dan kalian geser, mau dilambatin atau mau dicepetin. Itu terserah kalian, sesuai dengan musik yang kalian pakai ya. Nah, di sini karena sudah pas, saya diamkan aja. Oke, kita next ke lirik yang ketiga cuy. Oke, kita masuk ke move and transform. Nah, di sini kita lihat kembali beatnya. Beat pada lirik ketiga itu antara 12.04 dan 13.07. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa jarak antara kedua beat itu pendek ya, nggak seperti lirik yang kedua ini cukup panjang. Begitu juga pada lirik pertama itu panjang. Sedangkan pada lirik yang ketiga jarak antar beatnya itu pendek. Nah, jadi kita akan memberikan keyframe di awal dan di akhir. Jadi bukan hampir di akhir, tapi di akhir. Ngerti kan? Oke, kita langsung tambahkan di awal dan di akhir. Seperti itu. Nah, yang awal kita diamkan, sedangkan yang di akhir kita posisikan bentuknya di tengah-tengah lirik ketiga. Nah, di sini lirik ketiga saya yaitu di I'll always be. Jadi cuman segitu doang ya. Jadi saya akan posisikan di tengah-tengah teks tersebut. Oke, jika sudah, kita kembali dulu ke edit bentuk ya. Nah, di sini pada ukurannya kita berikan juga keyframe di tempat yang sama di awal dan di akhir. Yang awal diamkan, sedangkan yang akhir kita akan sesuaikan dengan panjang teksnya. Oke, di sini mungkin saya pakai 105 aja ya. Nah, jika sudah, di bagian kita kembali lagi ke move and transform dan kita posisikan lagi ke posisi yang tepat, yaitu di tengah-tengah. Oke, cakep. Jika sudah pas, baru kita berikan kurva yang sama lagi cuy. Tempel doang. Ingat, di bagian edit bentuk juga berikan kurva. Nah, jika sudah, kita cek lagi cuy. Jadi kalau bikin overlay kali ini tuh harus terus ngecek ya, supaya perpindahan bentuk kotaknya itu pas itu. Biar nggak nanti pas kita udah selesai, pas sudah selesai ngedit, pas dicek malah kecepatan bentuknya berpindah. Jadi kan kita harus ngulang lagi dari awal. Jadi setiap kita masuk ke lirik selanjutnya itu harus selalu cek cuy, biar lebih yakin lah. Oke, perfect. Jika sudah, kita pindah ke lirik keempat, yaitu lirik selanjutnya. Nah, di sini ke move and transform lagi dan lihat beat yang ada di lirik keempat, yaitu di 13.07 dan 14.13. Kalian juga udah tahu jarak kedua beatnya itu pendek seperti lirik yang ketiga. Jadi kita akan memberikan keyframe yaitu di awal dan di akhir cuy. Ini di awal udah diberikan keyframe, kita berikan keyframe di akhir. Jadi awal akhir ya, bukan hampir akhir. Nah, jika sudah, yang di awal itu diamkan, sedangkan yang di akhir kita geser ke lirik yang keempat. By the way, di lirik keempat ini liriknya yang saya pakai there right, jadi cuman there right aja. Oke, cuman there right ya. Jika sudah, kita pindah ke edit bentuk, berikan keyframe di tempat yang sama. Yang awal kita diamkan, yang akhir kita ubah menyesuaikan dengan panjang teksnya. Sini saya pakai 85 doang. Habis itu kita kembali lagi ke move and transform dan sesuaikan posisinya. Oke, ini udah pas ya. Nah, jika sudah, baru kita berikan kurva lagi cuy. Oke, cakep. Kita cek lagi. Wah, mantap. Sekarang kita lanjut ke lirik yang kelima. Pindah ke move and transform dan kita lihat pada lirik yang kelima
jarak antar kedua bit itu panjang. Nah, sekarang kita berikan keyframe di awal dan hampir di akhir. Jadi seperti pada lirik pertama dan lirik kedua ya. Kita berikan keyframe mungkin di 1609. Nah, jadi intinya kalau jarak antar bit itu panjang, berikan keyframe di awal dan hampir di akhir. Sedangkan jika jarak antar kedua bitnya itu pendek, kita berikan keyframe di awal dan di akhir. Seperti itu cuy. Oke, seperti biasa pada keyframe pertama diamkan, yang kedua kita geser ke lirik yang kelima. Oke, jika sudah kita pindah ke edit bentuk dulu, berikan keyframe di tempat yang sama dan sesuaikan. Jika sudah, jangan lupa berikan kurva. Dan lihat hasilnya. Oke, cakep. Dan melakukan hal tersebut terus-menerus hingga liriknya habis. Nah, jadi ya caranya itu memang ribet dan butuh kesabaran untuk bikinnya. Jadi ya semangat. Oke, jika sudah sampai di lirik yang terakhir, nah di sini untuk bit antara kedua bit ini kan saya tadi bilang di awal tuh untuk transisi masuk dan keluar ya. Jadi di sini tuh untuk transisi keluarnya. Nah, untuk transisi keluarnya kita akan bikin teksnya menutup, bukan teksnya, bentuk kotak ini menutup. Nah, caranya kita masuk ke edit bentuk, kita berikan keyframe di awal dan di tengah-tengah guys ya. Oke, di sini tengah-tengahnya mungkin saya pakai di sini. Oke, yang di awal kita diamkan, sedangkan di tengah-tengah kita ubah X-nya menjadi 0. Seperti ini, dan tidak usah diberikan kurva. Lalu langkah selanjutnya kita pindah ke tengah-tengah dan potong layernya ya, potong ke kanan. Nah, seperti itu cuy. Akan terlihat menutup seperti itu guys. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek di layar bentuk kotaknya ya. Oke, efeknya kita cari di bagian opacity atau visibility dan pilih fade in or out. Oke, di sini yang in kita ubah menjadi 0,20 dan yang out kita nolkan. Oke, mantap. Jadi seperti itu. Nah, di sini semisal layar screenshotan kalian tuh terlihat burik atau buram, kalian tenang saja. Di sini kalian tambahkan efek supaya memperjelas teksnya ya. Kita cari di bagian blur dan pilih pertajam. Dan di sini kalian sesuaikan kekuatannya ya. Kalau saya itu pakai 0,20 seperti ini. Nah, jadi teksnya itu akan terlihat lebih jelas ya. Oke, jadi sekarang kita akan lihat hasil akhirnya ya. Jadi seperti itu. Ngomong-ngomong itu bukan hasil akhir. Di sini masih ada
tahap editing yang selanjutnya ya. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita akan menggabungkan kedua layar ini, yaitu layar bentuk kotak dan juga layar screenshotannya. Jadi kita pilih seperti ini, lalu kita gabungkan. Nah, maka akan menjadi grup satu seperti ini cuy. Oke, jika sudah kita klik grup satunya. Oh iya, di sini kita kembalikan dulu ke posisi semula zoom layarnya ya, yaitu ke 100%. Nah, seperti ini posisi semula. Jika sudah, kita pindah ke move and transform. Di sini kita pindah ke bagian zoom. Kalian zoomlah fotonya hingga sesuai selera kalian ya. Di sini saya pakai 1000 seperti ini ya. Lalu kita pindah ke bagian move. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di awal. Itu di sini. Lalu kita akan geser fotonya ke atas ya. Oke, mungkin segini cukup. Lalu kita pindah ke akhir layarnya, layar grup. Itu di sini. Berikan keyframe lalu geser ke bawah. Oke, segini cukup. Dan tidak usah diberikan kurva ya. Nah, maka akan terlihat bahwa fotonya itu bergerak dari atas ke bawah ya. Nah, jika sudah, kita pindah ke blending dan opacity. Oke, di sini kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di bit kedua. Nah, seperti yang saya bilang di awal banget, fungsi bit pertama ini sebagai transisi masuk dan juga transisi keluar untuk bit yang terakhir. Jadi pada bit yang pertama di sini kita nolkan opacity-nya. Dan sedangkan di bit yang kedua kita diamkan 100%. Lalu kita pindah ke bit yang terakhir. Nah, di sini kita berikan keyframe di akhir dan juga sebelum di akhir, yaitu di sini. Nah, di sini kita diamkan 100%, sedangkan yang di akhir kita nolkan. Dan tidak usah diberikan kurva. Dan kalian bisa lihat bahwa ada transisi masuk dan keluar, yaitu memudar ya. Seperti itu. Dan yang untuk transisi keluarnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, jadi itu fungsi kita menambahkan 2 bitnya ya, supaya sebagai penanda transisi masuk dan transisi keluar. Oke teman-teman, jadi tutorialnya sampai sini saja. Untuk presetnya, kalian bisa beli dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nah, apa sih kelebihan kita membeli preset tersebut? Nah, pada preset yang kalian beli, kalian akan menambahkan efek tambahan dan juga coloring yang digunakan pada overlay Google kali ini. Efek dan coloring tersebut digunakan agar overlay kali ini terlihat lebih estetik. Kalian bisa lihat bahwa overlaynya itu monoton seperti ini ya, cuman gerak dari atas ke bawah dan polos. Nah, jika kalian tambahkan efek dan juga coloring yang saya sediakan di preset, maka akan terlihat seperti ini. Nah, akan terlihat seperti ini. Gimana perbandingannya? Sungguh berbeda ya. Yang ini terlihat lebih estetik tentunya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Silahkan dibeli preset yang sudah saya sediakan. Harganya murah banget. Dan untuk cara pembeliannya boleh menggunakan Dana, OVO, ShopeePay, bank, dan juga yang lain-lain. Kalian bisa cek aja langsung di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Untuk judul filenya, overlay Google. Oke, jadi sekian untuk tutorial kali ini. Bagi kalian yang mau request, silahkan request di kolom komentar ataupun DM di Instagram saya. Sekarang kita tinggal ekspor. Dan ini dia hasilnya.